apa kabar? Ketemu di akhir pekan. Seperti biasa, akhir pekan harusnya santai-santai, kumpul bersama keluarga, apalagi ini long weekend, ya, Bung Rocky ya, biasanya gitu ya. Nah, Yes, tapi kita mesti perhatikan keadaan di dunia karena krisis ekonomi di Amerika mendekati kenyataan dan pertemuan-pertemuan multilateral untuk urusan konsolidasi kawasan Eropa, Indo-Pasifik, itu semua hal yang harus kita taruh dalam agenda untuk menghitung kedudukan Indonesia dalam perubahan yang cepat semester ke depan. Ya, setuju. Jadi oke, kita mulai dari dunia dulu ya. Saya kira ini concern kita karena kemarin kita tahu ada seorang jurnalis senior perempuan lagi yang dibunuh oleh tentara Israel, padahal dia sudah mengenakan rompi pers. Dan kalau lihat peristiwanya di video-video yang beredar itu memang betul-betul niat membunuh ya, tidak sengaja ya, karena udah jatuh pun masih ditembaki oleh pasukan Israel. Dan sekarang ini berlanjut ini. Bahkan pemakamannya pun menghadapi kekerasan dari pasukan Israel ini yang bahkan sampai Sekjen PBB itu turun tangan. Tapi saya kira ini memang geopolitik globalnya kalau berubah ini nanti kan bagaimanapun kita tahu ada preman-preman besarnya kan Israel ini. Ya, salah satu preman besarnya Amerika kan gitu. Dan juga negara-negara Eropa yang tetap apapun kejahatan yang dilakukan oleh Israel itu dilindungi oleh Amerika dan sebagainya. Sementara di tempat lain Amerika mempromosikan demokrasi. Kan begitu ya Bung Rocky, kontradiktifnya sikap Amerika. Yeah. Ya, tapi yang paradoksnya di Indonesia itu selalu dianggap Israel itu ada hubungannya dengan agama. Ya. Dan, padahal sebetulnya ini politik kasar aja. Israel dari dulu kasar dalam politik tuh. Tapi orang ya itu karena informasi yang masuk ke Indonesia itu membuat bangsa ini juga terpecah tuh dalam soal memandang Israel. Tentu kepentingan Amerika di Israel adalah mempertahankan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Tetapi perilaku Israel yang menyerang Palestina dan sekarang ini lebih gila lagi, ini jurnalis dibunuh oleh tentara Israel. Kan itu artinya ada pelanggaran di dalam yang disebut hukum perang itu. Kalaupun ada kekerasan di situ kan mestinya petugas kesehatan, jurnalis itu kan mestinya adalah pengamanan pertama. Jadi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel atau oleh pemerintah Israel, bukan oleh bangsa Israel dalam pengertian satu etnis. Ini kan konflik politik. Ya, itu yang mesti kita bedakan supaya Indonesia juga real mengutuk dan ya meminta ada sanksi terhadap Israel. Walaupun dalam bahasa-bahasa diplomasi pasti Amerika menganggap bahwa itu kejadian kecil aja tuh. Karena itu bisa memicu ketegangan baru di Timur Tengah. Tapi sekali lagi, ini politik Israel mesti kita bedakan antara Israel sebagai pemerintah, apalagi kalau yang berkuasa di situ adalah partai konservatif, itu akan berakibat begini. Nah, itu yang mesti kita belajar supaya kita lihat politik dunia itu sebagai isu kepentingan aja, nggak ada isu lain-lain di situ. Ya. Nah, jangan dikait-kaitan lagi dengan agama segala macam itu. Ya, dan harus disadari bahwa Palestina itu bukan Muslim loh ya, bukan semuanya Muslim maksud saya. Agama Palestina juga macam-macam tuh, ada yang Kristen dan sebagainya kan. Ya itu bangsa Palestina bukan. Itu juga kan orang anggap bahwa Israel itu Kristen atau Nasrani atau Yahudi atau apa dan berseberangan dengan Palestina yang ada Muslim, Arab, enggak, itu Palestina itu multikultur di situ tuh dan multi agama bahkan di Palestina tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat politik dunia itu kadang-kala dikacaukan oleh semacam semangat apa yang disebut semangat keagamaan. Itu memperburuk sebetulnya cara kita menganalisis politik itu. Nah ini bahayanya kalau kemampuan para pemuka masyarakat di Indonesia tidak mampu untuk membedakan antara politik Israel dan Palestina dan sejarah bangsa itu di dalam peradaban dunia yang memang didasarkan pada perebutan wilayah. Dan adalah hak dari bangsa Palestina untuk memiliki wilayahnya sendiri. Itu nggak ada hubungannya dengan hak keagamaan di situ. Karena setiap warga negara, setiap manusia itu mesti punya jaminan bahwa dia punya tempat pemukiman yang aman. Nah, Israel selalu menganggap bahwa perluasan wilayah itu bagian dari semangat Yudaisme dan itu yang berbahaya. Semangat Sionisme bahkan. Ya.
Nah, dalam konteks ini kita mengingatkan juga jangan terlalu sering memuja-muja Amerika sebagai negara jawaranya demokrasi gitu. Karena termasuk negara Eropa dalam sikapnya terhadap Palestina dan Israel double standar jelas Amerika di sini ya, Bung Rocky. Ya, Amerika pasti double standar. Dan beberapa negara Arab juga akhirnya jadi double standar juga. Ya, karena sekutunya Amerika. Ya, beberapa negara kan negara telu itu justru pro Israel supaya bisa beli senjata Amerika. Jadi itulah politik. Itu bagian-bagian itu yang sering kali jadi perdebatan di dalam negeri karena nggak ada pengetahuan tentang apa yang kita sebut sebagai analisa politik ekonomi. Jadi semata-mata karena kepentingan ekonomi dan ekspor senjata, maka Israel menjadi proksi dalam diplomasi antara negara-negara Arab yang ingin punya senjata dari Amerika, terpaksa mesti seolah-olah berbaik-baik dengan Israel. Itu diplomasinya begitu. Oke, nah mumpung kita ngomongin geopolitik global, ini kan Presiden Jokowi sekarang sedang masuk dalam sebuah forum geopolitik global juga, US and Asian Summit ya, Bung Rocky ya. Iya. Dan yang menarik ini tadi Anda mengingatkan soal geopolitik global karena tiba-tiba di situ Biden menawarkan bantuan pada negara-negara ASEAN sebesar 150 juta US dolar gitu ya. Sementara kemudian ternyata Cina menawarkan 10 kali lipat. 1,5 miliar US dollar. Ini juga bagian dari geopolitik global. Sementara Presiden Jokowi, wah ini yang menarik ini ada forumnya, dia bicara dengan para CEO gitu. Tapi kelihatannya kalau kita simak ini betul-betul seperti diobrol nih apapun silakan masuk ke Indonesia, investasi di Indonesia, dan kemudian ada teman yang mengingatkan ini kok kayak Indonesian for sale ya, bukan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi ini. Ya itu pertama kita mesti tahu bahwa proksi-proksi Amerika di Asia Tenggara itu lagi dibujuk oleh Amerika supaya betul-betul berhadapan dengan Cina tuh. Tapi lebih dari itu, yang lebih penting kita lihat apa hasilnya buat Indonesia secara ekonomi kan. Kan janjinya Biden itu hanya untuk memperkuat bidang pertahanan di Asia dalam berhadapan dengan Cina untuk mengkonten Cina itu. Lalu ada bantuan untuk energi terbarukan ya begitu-begituan. Tetapi kita nggak tahu apa sebetulnya manfaat Indonesia secara ekonomi karena kita tahu bahwa Indonesia kehabisan cash. Dan tentu Indonesia lebih menginginkan ada semacam ya bisnis yang ditanamkan oleh pemerintah Amerika di Indonesia. Nah, lobby itu yang lebih penting bagi Jokowi sebetulnya. Sementara bagi Amerika, yang lebih penting adalah kepastian Indonesia dalam berhadapan dengan Cina, kan. Itu intinya tuh. Nah, disinilah mendua sebetulnya Indonesia mau anti Cina tapi masih butuh bantuan Cina, sementara Amerika ingin dapat kepastian. Jadi janji Amerika itu bisa berlaku buat negara-negara ASEAN, tapi sebetulnya Indonesia dikecualikan dari situ. Kan begitu cara kita membaca. Nah, lebih dari itu kita tahu bahwa defisit di Amerika mendekati 2 digit, dan itu artinya konsolidasi dolar di situ akan menyebabkan juga Indonesia kehilangan kemampuan untuk memperoleh harga dolar yang murah tuh. Karena harga dolar pasti akan naik kalau terjadi konsolidasi keuangan di Amerika Serikat. Jadi kita tetap lihat pertemuan di Washington itu sebagai sinyal aja bagi Indonesia supaya kasih semacam ketetapan apa mau jadi proksi Cina atau mau jadi proksi Amerika tuh. Jadi saya kira masih di situ, dan soal keuntungan ekonomi itu masih jauh. Presiden Jokowi bisa ketemu dengan semua CEO di situ, tapi mereka melihat ya potensi untuk investasi di Indonesia udah makin lama makin merosot. Kenapa? Karena mereka juga tahu statistik Indonesia bahwa daya beli rakyat itu turun terus, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merosot, hutang luar negeri Indonesia jadi naik terus, dan kekacauan politik di dalam negeri justru yang dipantau oleh CEO Amerika yang melihat bahwa wah ini kabinet Pak Jokowi kok berantakan, udah ada faksi-faksi tertentu di dalam kabinet yang berupaya untuk memperlemah kebijakan pemerintah. Kan itu yang dibaca oleh financial player dunia tuh. Jadi yang di headline ya kita anggap itu ya basa-basi diplomatik aja. Iya. Apalagi Pak Jokowi menyebut Menteri Perdagangannya sebagai sekretaris perdagangan. Dia nggak bisa beda antara secretary
Saya menyimak berapa kali nih ketika Pak Jokowi menyampaikan pidatonya ya. Coba sih yang kita cek dulu sebentar. Coba kita putar sebentar ya pidatonya Pak Jokowi ya, Bung Rocky ya. Terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted Osius dari US ASEAN Business Council atas penggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. Ya. Oh iya, ini dia menyebutnya ini maksudnya ini ini Secretary of Commerce ya, itu artinya sebenarnya Menteri Perdagangan gitu ya. Jadi Pak Jokowi di sini menyebutnya sebagai Sekretaris Perdagangan ya. Ya itu kan dia perlu juga kan nggak membrief dengan baik presiden, sehingga seolah-olah presiden nggak ngerti ya, kebiasaan tata negara Amerika yang memakai istilah secretary untuk status menteri. Jadi nanti sekretaris luar negeri misalnya, padahal di Secretary of State adalah menteri luar negeri. Nanti presiden saya bilang itu sekretaris negara, lain sekretaris negara. Di kita itu beda dengan Secretary of State yang statusnya adalah Menteri Luar Negeri. Jadi hal-hal dasar begini juga dilihat oleh publik dunia, bahwa presiden kok nggak dibrief dengan baik ya untuk paham tentang adab penggunaan istilah di Amerika. Nanti dibantah lagi nih oleh Deplu, jangan kita salah dengar nih, Bung Rocky. Ya mudah-mudahan ada bantah-membantah sehingga kelihatan buat apa sih bantah-membantah, koreksi aja bahwa yang dimaksud presiden adalah menteri yang dalam tradisi Amerika disebut secretary, kan begitu. Ya. Atau jangan-jangan kita juga salah, ada konvensi yang disepakati, mungkin kalau di Amerika silakan pakai secretary, tapi kalau Indonesia dibahasakannya menjadi sekretaris perdagangan gitu. Jadi Oke, itu hal-hal yang kecil ya. Tapi elementer ya. Bung Rocky itu kecil tapi elementer, menunjukkan betapa Pak Jokowi memang sangat lemah ya dalam geopolitik global semacam ini. Ya itu sebetulnya kan Presiden Jokowi harusnya datang ke situ dengan profil tinggi sebagai pemimpin ASEAN. Tapi masalahnya kan Jokowi bukan lagi pemimpin ASEAN, secara ekonomi kita buruk sekali, secara politik kita nggak mampu untuk menunjukkan kehadiran sebetulnya secara kekuatan militer di Cina Selatan misalnya. Kan itu soal-soal semacam itu yang menyebabkan orang lihat ya bangsa Indonesia bangsa yang besar, tapi kapasitasnya dalam politik internasional itu kecil sekali. Itu nggak enaknya sebetulnya, negara besar tapi dianggap recehan di dalam politik global. Jadi sebenarnya menurut saya memang pertemuan dia lebih banyak basa-basi diplomatiknya. Mungkin kita tidak akan terlalu berharap banyak ada yang signifikan untuk Indonesia ya. Kalau toh misalnya Pak Jokowi misalnya bertemu dengan para CEO atau Elon Musk dan sebagainya, mungkin kita tidak akan lihat yang signifikan. Tapi justru yang signifikan ketika Pak Jokowi nanti kembali ke Indonesia. Ya, Bung Rocky ini kan sudah mulai ada. Pak Jokowi melihat ada koalisi baru, Golkar, PAN dan P3. Kemudian juga ternyata Kejaksaan Agung ini melanjutkan terus kasus mafia minyak goreng. Yang menarik ini ada seorang Lin Chin-wei. Ini saya kira dulu cukup dikenal ya. Dia ternyata sekarang jadi advisor dan itu yang disebut oleh jaksa ini orang yang aktif sebagai mediator dengan para mafia minyak goreng ini menurut keterangan kejaksaan. Kemudian juga ada sindiran dari dari wakil presiden Ma'ruf Amin yang dia mengingatkan para menteri harusnya pada fokus, jangan malah sibuk kampanye. Ini Mapres mulai ngingetin ini. Ya, tapi apapun, jangankan suara wapres, suara presiden aja ada yang peduli lagi kan. Jadi oke lah Pak Wakil Presiden mungkin ada agenda untuk bicara hal yang udah ada di koran kan. Semua udah bilang begitu sebetulnya tuh. Tapi soal siapa tadi Chin-wei segala macam kan ya mungkin juga dia memang profesional sebagai penasehat kartel sawit, nggak ada soal. Tapi juga nggak bisa misalnya dia penasihat kartel tapi juga menjadi penasihat kementerian, kan itu artinya saling membocorkan dong. Ya kalau dia menjadi penasihat kartel oke, jangan dia bicara dengan pejabat, kan itu buruknya begitu kan.
Jadi seolah-olah ada bisnis pada Lee Cheng-wei, tapi sekaligus dia tahu informasi dari kementerian. Itu bahayanya tuh kalau ada ya main dua kaki lah begitu. Jadi kejaksaan pasti ingin tahu itu sejauh mana dia membocorkan kebijakan pemerintah pada pengusaha dan sejauh mana dia jadi lobby pengusaha untuk mengatur regulasi itu, terutama soal ekspor kemarin. Yeah. Jadi itu hal yang bagus dan kita bisa buka lagi bahwa permainan-permainan oligarki ini dijembatani justru oleh kalangan yang seolah-olah profesional, padahal sebetulnya punya etik yang mendua di dalam mengusulkan solusi kebijakan. Artinya kepentingan dia lebih didahulukan daripada melihat problem rumit yang menyebabkan petani sekarang itu menjadi miskin akibat kebijakan Pak Jokowi. Tapi pasti nanti nggak mungkin berlanjut kan. Pasti ada akan gerakan yang itu dibuka entah demi kepentingan oligarki atau mengatasnamakan petani sawit yang sebetulnya banyak karyawan oligarki aja. Ya. Nah, oke. Saya kira kita biarkan, kita beri kesempatan para jaksa untuk membongkar semuanya, apa sebenarnya peran Lin Chin-wei dan sebagainya. Kita tentu tidak dalam posisi menghakimi, tetapi concern kita justru adalah ternyata Kejaksaan Agung setelah sekian lama ditunggu-tunggu kabar berikutnya masih terus aktif menyidik. Ini yang jauh lebih penting saya kira ya, Bung Rocky. Iya, dan kemarin saya naik gunung di Jawa Barat itu sepanjang jalan dari Cipanas ke arah desa terakhir di Gunung Gede, Gunung Putri itu posternya Pak Muhaimin menyebar di mana-mana tuh. Dan akhirnya kita tahu bahwa ambisi Pak Muhaimin itu tidak tertahankan lagi karena tentu beliau punya kapasitas finansial yang besar. Nah itu saya kira yang dibaca oleh KPK sehingga KPK kasih sinyal, lu jangan pasang-pasang poster di seluruh Indonesia sementara poster kardus lu masih kita pegang. Begitu. Oh iya, karena KPK mengingatkan bahwa kasus kardus durian ini kan orang kenapa jadi apa ya? Jadi sekarang sudah identik kalau menyebut kardus durian itu dengan Muhaimin dan ini akan dibuka lagi gitu oleh KPK. Ini sebenarnya ini kan kita lihat banyak sekali para politisi kita, terutama ketua-ketua partai itu tersandra gitu ya. Begitu macam-macam langsung KPK buka kasusnya dan itu langsung mengkeret gitu. Dan ini sebenarnya nggak bagus gitu karena kita mencium ada konspirasi antara kekuatan lembaga hukum gitu dengan kekuatan politik gitu. Iya tentu di belakang Cak Imin juga ada oligarki yang kuat yang mengandalkan relasi supaya lisensi-lisensi di desa itu masih bisa diupayakan untuk dimanfaatkan bagi oligarki segala macam. Sehingga sangat bagus sebetulnya kalau Cak Imin masang balihonya itu di bawah pohon duren aja. Supaya lebih tegas maksudnya gitu kan. Bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai presiden sekaligus menebang pohon duren. Kira gitu programnya. Kalau nebang pohon beringin agak berat tuh. Nah, sekarang pohon beringinnya akarnya makin kuat karena pohon beringin punya akar 2 sekarang tuh, akar P3 dan akar PAN. Itu. Tapi problemnya kan bukan di pohonnya, Bung Rocky. Problemnya di kardusnya. Ini sebetulnya yang terjadi adalah pohon duren versus pohon beringin. Iya. Gampangnya begitu politik. Iya. Oke, di luar para politisi mulai bermanuver sana sini menjalin koalisi sana sini, itu ternyata hari ini ini akan bergerak ya kelihatannya para buruh ya, kalau tidak salah itu akan bergerak berkaitan dengan peringatan Hari Buruh yang disebut May Day ya. Ini harusnya kan kalau nggak salah saya ingat saya tanggal 1 ya. Iya. Tapi ini disebutkan bahwa hari ini ya tanggalnya kalau saya baca ini ya sebentar ya Bung Rocky, ini Sabtu 14 Mei ini 50.000 buruh diklaim akan gelar May Day di DPR dan di GBK hari ini. Wah, ini seru juga ini Bung Rocky, di tengah gerakan mahasiswa yang terus tidak akan pernah berhenti, buruh juga terus berlanjut juga aksi-aksinya. Ya karena situasi memang membawa kita untuk mengerti bahwa pada akhirnya ini harus diselesaikan di jalan, nggak bisa diselesaikan di ruang sidang kabinet kan. Karena bagaimana mau menyelesaikan keadaan kita sambil kita tahu bahwa ini bangsa ini lagi tenggelam, ada krisis ekonomi dunia yang
akan menimpa kita, krisis pangan yang udah di depan mata. Sementara pemerintah nggak punya lagi yang disebut social safety net. Jadi kalau kita bayangkan wajah Ibu Sri Mulyani mungkin di Amerika, dia ikut dalam pertemuan-pertemuan multilateral antara Amerika dan negara-negara ASEAN, tapi dia nggak dapat sinyal bahwa akan ada perbaikan di dalam negeri itu, terutama soal utang yang menumpuk. Jadi kekacauan itu yang dibaca juga oleh kalangan buruh bahwa kabinet udah nggak punya uang sebetulnya. Bahkan kemarin saya baca untuk apa namanya nih, buruh honorer aja ditunda-tunda honornya tuh. Tapi mungkin pemerintah anggap ya kalau buruh honorer lebih mudah lah dikendalikan. Tapi kalau buruh bagaimana itu kehidupan mereka tuh kan? Ini soal daya beli yang menurun aja. Dan saya anggap bahwa kabinet udah nggak punya jurus, atau Sri Mulyani sendiri udah nggak punya jurus mau ngapain. Ya, dia Terus bilang kan mau dirombak. Ya, kan Sri Mulyani udah mengisyaratkan bahwa postur APBN-nya akan dirombak gitu karena persoalan pandemi dan kemudian Ukraina. Jadi betul-betul ini berakrobat, tapi kan namanya orang akrobat ya kan dia jungkir balik dari satu matras ke matras yang lainnya itu. Itu soalnya. Saya kira Sri Mulyani yang hari-hari ini berpikir untuk bagaimana mencari kanebo baru, sebab kanebo yang dia punya udah kayak kanebo kering kan, udah nggak bisa nyerap air tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa gerakan buruh itu nggak mungkin dicegah gitu, dan itu ada di seluruh daerah tuh. Saya dengar banyak rapat dan bahkan konsolidasinya udah menyatu buruh dan mahasiswa. Jadi betul bahwa akan ada tekanan politik dan Pak Jokowi mungkin akan tiba di Indonesia dengan tekanan baru itu. Dan tekanan baru ini tentu akan berreperkusi dengan apa namanya tadi yang menegangkan kemarin tiba-tiba Erlangga bikin koalisi dengan P3 dan PAN. Ya. Jadi ini berita bagus buat oposisi karena selalu kita ingin mempercepat endgame. Oke, saya kira kita tidak ingin mengganggu terlampau lama weekend Anda, apalagi long weekend. Oke, selamat menikmati akhir pekan, selamat menikmati long weekend, tetapi tetap jangan lupa 0%. 0% tidak pernah ada weekend. Oke. Wah, rimanya enak, N semua itu. Oke, Bung Rogi.